Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita mengetahui bahwa beberapa partai telah mengunjungi partai Golkar ya, seperti Nasdem, PKS dan juga akan menyusul Demokrat. Kita tahu bahwa Nasdem, PKS, Demokrat merupakan partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan. Pertanyaannya, mengapa mereka secara berturut-turut mengunjungi partai Golkar? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita berikan agar ada sebuah pemahaman yang bisa kita tarik berdasarkan ya data-data dan kemungkinan-kemungkinan. Karena memang dalam politik kita tidak bisa memastikan sesuatu kecuali pelaku itu sendiri yang kadangkala juga ketika sudah tetapkan sesuatu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, itulah ya selama ini politik kita disajikan oleh data-data seperti itu. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Surya Paloh datang ke Golkar? Ini menarik. Pertama, bisa kita lihat bahwa itu karena tiket capres sudah diberikan kepada Anies Baswedan dan koalisi perubahan sepakat secara total. Maka dalam rangka memperkuat ya koalisi perubahan itu sendiri, Golkar adalah partai yang sangat mungkin untuk diajak dialog. Mengingat Golkar adalah partai yang cenderung rasional dan bisa melihat potensi kemenangan antara calon presiden satu dengan yang lain. Boleh jadi karakter Golkar yang seperti itu menjadi sebuah alasan mengapa Surya Paloh melakukan kunjungan kepada partai Golkar. Yang kedua, PKS datang ke Golkar juga merupakan sebuah strategi yang menurut saya semakin menunjukkan eksistensi koalisi perubahan yang kokoh. Sehingga Golkar bukan saja menjadi target Nasdem secara institusi, tetapi juga menjadi target koalisi perubahan itu sendiri. Terlebih kalau Demokrat nanti betul-betul menyusul bertemu dengan Partai Golkar. Jadi ada rasa percaya diri pada PKS untuk juga menawarkan satu dialog tentang bagaimana Indonesia ke depan itu bisa sama-sama disusun dan dibangun melalui koalisi perubahan. Mengingat Golkar adalah partai yang di samping memang memiliki tradisi dialog yang kuat, Golkar tidaklah sebuah partai yang berdiri sendiri sebagaimana PDIP atau Gerindra atau PKB yang pengaruh ketua umum sangat dominan bahkan menentukan. Golkar kita tahu di sana ada banyak tokoh ya, seperti Erlangga sendiri, kemudian JK, Luhut, dan Akbar Tanjung. Masing-masing tentu punya cara berhitung di dalam politik, namun yang terkuat sepertinya adalah ya tradisi rasional daripada Golkar untuk menentukan pilihan berdasarkan timbangan politik secara utuh, jadi tidak terbawa pada sentimen-sentimen yang apolitik ya, misalnya suka atau tidak suka. Dalam Golkar ya hitungan-hitungannya adalah rasional dan potensial menang. Oleh karena itu, ya hadirnya dua partai koalisi perubahan ke dalam markas Golkar memberikan satu indikasi kepada kita atau indikator yang kita bisa asumsikan bahwa potensi Golkar bergabung kepada koalisi perubahan sangatlah besar. Jika kemudian ternyata Golkar katakanlah tertarik bergabung pada koalisi perubahan, maka dua partai yang menjadi teman koalisi Indonesia Bersatu selama ini, yaitu PAN dan P3, akan kehilangan pamor. Karena PAN tidak lagi memiliki satu kekuatan kecuali dia berteman dengan Golkar, apalagi P3 yang merupakan partai dengan basis besar atau sebagian besar itu adalah umat Islam. Ya, kita bisa lihat bahwa P3 dalam sejarahnya adalah partai Islam yang mayoritas basisnya adalah Islam dan kecil kemungkinan orang di luar Islam akan memilih P3. Kalau Golkar hengkang dari koalisi Indonesia Bersatu, maka harapan P3 atau PAN untuk bisa eksis pada 2024 sepertinya akan sangat sulit. Nah, sahabat kalian,
lebih jauh kita bisa melihat bahwa eksistensi Anies Baswedan belakangan ini dibandingkan dengan Ganjar Pranowo jauh lebih unggul Anies Baswedan, baik dalam diskusi publik, pencitraan dan seterusnya ya. Maksudnya pencitraan itu dampak positif yang masyarakat tangkap dari kedua calon itu. Sekalipun Anies Baswedan diserang isu utang 50 miliar, pada akhirnya semakin hari isu itu semakin bisa diterangkan dengan sangat baik oleh mereka yang menjadi pendukung Anies Baswedan. Sementara itu, Ganjar Pranowo memang tidak ada serangan, namun sebuah barisan bernama Ganjar Pranowo Mania telah membubarkan diri. Terlepas apakah GP Mania ini punya kekuatan dalam jajaran relawan Ganjar atau tidak, secara pemberitaan ini akan sangat mengganggu bagi kepentingan Ganjar Pranowo. Di sisi yang lain, kalau benar Golkar gabung dengan koalisi perubahan, maka sebenarnya potensi Ganjar Pranowo untuk jadi capres sangat kecil, lebih-lebih kalau PDIP tidak lagi tertarik untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.